Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan secara umum tentang dasar-dasar dari perpajakan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri bernama Nigusti Ayunilam Trisnawati dengan NIM 21156130007 selaku pembicara 1. Dan keempat rekan-rekan saya bernama Nikade Evi Anggreni dengan NIM 21156130022 selaku pembicara 2. Nimade Anggi Setianingsih dengan NIM 21156130032 selaku pembicara 3. Igede Arya Pratama dengan NIM 21156130042 selaku pembicara 4. Dan Imade Duta Sudikananda dengan NIM 21156131122 selaku pembicara 5. Kami dari kelas 1B Program Studi Diploma 3 Akuntansi. Mengenai tentang pajak, sebenarnya apa sih itu pajak? Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat kita katakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur seperti iuran dari rakyat kepada negara, di mana yang berhak untuk memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut bukan berupa barang namun berupa uang. Yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang, di mana pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang. Yang ketiga ada untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu seperti pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan negara dan kemakmuran masyarakat. Dan yang keempat, memiliki unsur tanpa jasa timbal, di mana dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran, kedua ada fungsi mengatur, ketiga ada fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Di mana pada fungsi anggaran, pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Selanjutnya itu fungsi mengatur. Pada fungsi ini, pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti pajak tinggi dikenakan terhadap minuman keras, yaitu fungsinya untuk mengurangi konsumsi minuman keras di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, pajak tinggi dikenakan untuk barang mewah. Kenapa? Karena untuk mengurangi konsumsi gaya hidup yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi stabilitas, di mana dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali. Selanjutnya ada fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang sudah dipungut akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikade Evi Anggreni dengan NIM 211563022. Di sini saya akan menjelaskan syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak memiliki 5 macam, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomi. Pemungutan pajak tidak boleh diganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat ada pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgetar, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Dan yang terakhir yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang teori yang mendukung pemungutan pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi, antara lain adalah yang pertama ada teori asuransi, di mana negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat lainnya. Yang kedua, teori kepentingan, di mana pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Yang ketiga, teori daya pikul, di mana beban pajak untuk semua orang harus sama-sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dua pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang keempat ada teori bakti, di mana dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga negara yang berbakti. Dan yang terakhir ada teori asas daya beli, di mana dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Halo, perkenalkan nama saya Nimade Aghistianingsih, NIM 21156133032, nomor absen 7. Kedudukan hukum pajak. Menurut Dr. Sumitro, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum. Yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Ada hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Macam-macam hukum pajak. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Macam-macam hukum pajak ada dua. Yang pertama, hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya ada Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. Yang kedua ada hukum pajak formal, memuat tentang bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, atau cara melaksanakan hukum pajak material. Contohnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengelompokan pajak ada 3. Pertama, menurut golongannya. Ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Kedua, ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Kedua, menurut sifatnya. Ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Kedua, ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau objek pajaknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketiga, menurut lembaga pemungutannya. Ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Kedua, ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Di sini ada tata cara pemungutan pajak. 1. Stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. B. Stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan bersama pajak yang terutang. Yang ke-C, stelsel campuran. Ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kedua, asas pemungutan pajak. Asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Yang ke-B, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dengan wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Ketiga, ada sistem pemungutan pajak. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang ke-B ada Self-Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak. Timbul dan hapusnya utang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. 1. Ajaran formal. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan oleh Official Assessment System. 2. Ajaran material. Utang pajak ditimbulkan karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan oleh Self-Assessment System. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. 1. Pembayaran. 2. Kompensasi. 3. Kadaluarsa. 4. Pembebasan dan penghapusan. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 1. Perlawanan pasif. Masyarakat enggan membayar pajak. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dan tujuan untuk menghindari pajak. Perkenalkan, nama saya Imade Dwita Sudikananda dengan NIM 21156131122. Saya akan memaparkan materi tentang tarif pajak, pajak negara, dan pajak daerah. Tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak. 1. Tarif sebanding, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 3. Tarif progresif, yaitu persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan penghasilan kena pajak. Sampai dengan 50 juta dikenai tarif pajak 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif pajak 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif pajak 25%. Di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. 4. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah teman-teman, sekian dari materi dasar-dasar perpajakan yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya dan rekan-rekan saya meminta maaf. Dan kami berharap apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menyadarkan bahwa sangatlah penting untuk membayar pajak. Maka dari itu, ayolah kita untuk sadar diri bahwa membayar pajak itu sangatlah penting. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.